Ya, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Ya. Oke, hari ini sebenarnya nggak ada materi baru ya untuk hari ini. Kita hanya latihan aja sih sebenarnya, karena memang hari ini hanya melanjutkan materi tentang abstrak sama interface. Jadi kemarin sudah dijelaskan pengertian dari abstrak sama interface, terus sudah ada latihan sedikit. Nah, hari ini kan memang saya janji ya untuk memberikan kasus gitu. Terus nanti kalau yang latihan yang minggu kemarin itu kan kalian sudah jelas tuh ini kelas interface-nya, ini kelas apa namanya nyata gitu. Terus juga atribut segala macam itu udah jelas. Nah, sekarang latihannya agak sedikit bukan nggak jelas ya, tapi kalian harus benar-benar mendesain sendiri gitu. Jadi ada soal, nanti soalnya berupa kasus, terus nanti kalian harus mendesain sendiri. Kira-kira nih ini akan menjadi kelas apa, terus misalnya jadi atributnya apa, dan hanya mungkin sedikit sekali informasi yang didapatkan. Jadi kalian harus ya kalian desain sendiri, kalian apa ya, kalian tentukan sendiri mungkin untuk atributnya, metodenya silakan ditentukan sendiri. Kalian persepsi kalian aja gitu ya. Oke, jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi materi kita itu sebenarnya nggak terlalu banyak lagi sih, tinggal apa ya? Sudah kelas abstrak interface. Sebenarnya polimorfisme ya, polimorfisme. Terus overloading sama overriding sih sebenarnya inheritance sama polimorfisme sih itu materi kita. Jadi memang nggak terlalu banyak lagi. Terus terakhir MVC udah habis. Itu ya. Jadi memang makanya untuk hari ini sudah saya set untuk ya latihan, sebenarnya latihan kasus begitu aja ya. Oke, sebelum saya melanjutkan masuk ke dalam apa namanya, saya kasih kasusnya, saya tunjuk kasusnya. Ada yang mau ditanya nggak? Mungkin kemarin-kemarin sudah belajar dulu tentang abstrak sama interface. Kalau ada yang mau ditanya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tentang abstrak sama interface-nya. Sambil saya menyiapkan tempat untuk kalian bikin tugasnya. Sebentar ya. Itu kosong berapa ini? Teman berapa ya? 11. Tanggal. Jadi di apa namanya di praktikum kemarin juga udah sempat ya. Jadi kalian udah tahu bedanya antara interface sama abstrak. Kalau interface itu dia harus ada apa namanya atributnya. Kalau ada atribut harus berupa atribut final atau konstanta gitu. Tapi kalau abstrak bisa atribut-atribut biasa bisa. Terus kalau interface dia memang metodenya itu nggak ada isi. Sedangkan kalau yang apa satu lagi yang abstrak itu ada pakai isi, ada yang enggak pakai isi seperti itu. Oke, sebentar saya ini dulu. Dulu latihan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya menunjukkan apa yang harus dikerjakan gitu. Belum
Kalau belum, sekarang ini mau join. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Sambil saya lagi menyiapkan ini dulu sebentar. Ada yang mau ditanya? Sekarang saya tampilkan ya apa yang harus dikerjakan. Bilang aja. Ya, saya share screen dulu. Jadi di sini kalian diminta untuk merancang kelas berdasarkan kasusnya ini. Jadi terdapat 3 kelompok hewan berdasarkan tempat hidupnya. Ada hewan darat, air, sama amfibi. Amfibi itu bisa di darat, bisa di laut ya. Terus hewan darat katanya biasanya bernafas dengan paru-paru dan memiliki bulu biasanya.
Hewan darat tersebut antara lain ayam, kelinci, sama singa. Terus hewan yang hidup di air biasanya memiliki alat pernafasan yaitu insang, bersisik, memiliki sirip dan memiliki ekor serta selaput. Hewan air tersebut antara lain ikan, hiu, sama piranha. Ada 3. Sedangkan hewan yang amfibi adalah hewan yang hidup di darat sama di air. Hewan amfibi biasanya berkulit tipis dan berdarah dingin. Antara lain itu adalah katak sama salamander. Salamander itu hewannya kayak kalau kita kayak diibaratkan kayak naga-naga gitu ya, tapi hewannya yang agak panjang gitu, tapi licin gitu ya. Nah, bukan naga sih, dia tuh kayak panjang gitu. Kalian cek Google sendiri aja lah, salamander yang bagaimana, banyak kok. Terus semua hewan tersebut, hewan yang ada di sini bisa dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Jadi ada 2 macam, yaitu adalah herbivora sama karnivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, ya. Cirinya ada berkaki 4, berdarah panas, vivipar atau beranak. Kemudian mamalia. Sedangkan karnivora hewan berpemakan daging. Ciri-ciri hewan karnivora apabila kalau dia mamalia berkaki 4, gigi tajam. Kalau dia hewan laut biasanya memiliki ukuran tubuh yang besar. Nah, kalian diminta untuk merancang kelas tersebut kelas berdasarkan studi kasus ini. Jadi di sini tidak di state ya bahwa yang mana merupakan kelas abstrak, apakah yang mana menjadi kelas nyata, atau yang menjadi kelas interface, terus juga atribut-atribut dari setiap kelas yang dimiliki oleh kelas itu ada yang disebutkan, ada juga yang enggak. Terus metode-metodenya juga kayaknya enggak ada, bukan enggak ada sih, tidak disebutkan di sini. Nah, berarti kalian sendiri yang harus merancang kira-kira pertama yang harus ditentukan itu adalah kelas tersebut akan masuk ke dalam kelas kelas nyata atau interface atau kelas abstrak gitu. Abstrak, interface ataupun kelas nyata ya. Antara 3. Terus sudah ditentukan baru nanti menentukan atributnya. Atribut dari kelas tersebut. Atributnya ada apa aja, kemudian metodenya ada apa aja. Dan juga jangan lupa hubungannya, yang mana yang merupakan turunan, yang mana yang merupakan implement. Kemarin kan sudah sempat kita gambar kan yang contoh kemarin. Silakan dibuat seperti gambar yang kemarin. Ya, digambarkan seperti yang kemarin. Oke, tentang tugasnya, apakah ada pertanyaan dulu? Silakan. Saya ambil linknya dulu. Izin bertanya, Bu. Boleh. Itu kan tadi nggak ada keterangan tentang metodenya ya, Bu. Itu buat sendiri gitu. Tiba-tiba isi-isi aja gitu. Silakan kalian diskusikan ya, berkelompok kan. Silakan dibuat sendiri aja. Kira-kira apa sih yang dimiliki? Karena di sini tidak dijelaskan. Dia hanya menceritakan hanya pengelompokannya aja. Ya, silakan dibuat sendiri, diisi sendiri. Oke, ada lagi. Silakan tentukan sendiri ya nanti. Kalau sudah nanti kita coba bahas bareng-bareng. Ada lagi? Silakan kalau ada yang mau ditanya.
Kalau ada yang ditanyakan tentang tugasnya, itu linknya sudah saya kirim. Belum ada? Baik. Kalau belum ada, sebentar. Saya akan bagi kelompok. Saya langsung bagi kelompok ya. Kita bisa classroom, bagi jadi 6 kelompok. Secret secara acak. Ya. Waktunya kita coba, oke lah 40 menit ya. Coba 40 menit. Saya open room, silakan dikerjakan dulu. Nanti kita bahas lagi. Oke, baik. Bentar. Kita sambil cek ya. Sudah selesai belum? Udah pada ngerjain sih. Saya share screen dulu. Ini ya. Hewan darat. Oke. Saya belum kasih komentar. Baca dulu semuanya. Oke. Interface karnivora hewan. Oke, bentar. Baik. Bivora, karnivora. Oke, baik. Baik, ya sudah pada mengerjakan dan saya lihat hampir rata-rata sudah baik ya dalam merancang gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya kalian kan diminta untuk merancang mulai dari kita lihat dulu nih. Di sini sebenarnya sudah jelas sih, sudah dibilang jelas banget enggak sih, tapi memang tersirat intinya. Nah, di sini kan dituliskan bahwa terdapat 3 kelompok hewan berdasarkan tempat hidupnya, ada darat, air, sama amfibi. Jadi katanya terus ciri-cirinya gitu disebutin, terus hewan darat yaitu adalah ayam, kelinci, sama singa. Berarti nanti ayam, kelinci, singa itu kan berarti dia akan menjadi, kita udah tahu nih bentuknya ayam, kelinci, singa. Udah kebayang bentuknya, bahwa berarti ayam, kelinci, singa itu akan menjadi
objek nyata atau kelas nyata. Karena ada bentuknya, kita tahu bentuknya bagaimana. Berarti ayam, kelinci, sama singa akan menjadi kelas nyata. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi atasnya. Atasnya bahwa ayam, kelinci, singa itu ada hewan darat katanya. Berarti hewan darat itu akan menjadi, tahu nggak sih bentuk hewan darat? Gitu. Sekarang saya tanya dulu, tahu nggak sih bentuk hewan darat? Banyak kan hewan darat yang nggak tahu yang mana yang mau di set gitu. Hewan darat yang mana? Kan kalau bentuk hewan darat sendiri nggak ada, bukan nggak ada, tapi dia akan berwujud kelinci tadi, berwujud ayam, berwujud singa, seperti itu. Nah, berarti hewan darat itu bisa menjadi kelas abstrak. Udah, begitu cara mendeteksinya atau menganalisa, ya. Terus kita lihat lagi, baca lagi, bla 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 bla. Nanti mungkin hewan darat bisa dituliskan kan atributnya, misalnya bernafas, terus punya bulu, begitu. Terus baca lagi hewan laut, berarti hewan laut, hewan air ya, hidup di air. Ya sama kan, berarti setara kan antara hewan darat sama hewan air. Kita kalau mau melihat bentuk hewan air nggak tahu bentuknya bagaimana, bentuk hewan air. Yang tahu bentuk ikan, bentuk hiu, bentuk piranha tahu. Nah, berarti ikan, hiu sama piranha itu akan menjadi kelas nyata gitu. Ya, cara mendeteksinya seperti itu. Berarti ikan, hiu sama piranha itu adalah kelas nyata yang mana turunan dari hewan air. Boleh. Ya, berarti hewan air akan menjadi abstrak. Terus sama sih hewan amfibi. Biasanya berkulit tipis, yaitu atributnya ya bisa ditambahkan sebagai atribut. Terus bentuk hewan amfibi nggak tahu kan? Berarti hewan amfibi itu akan menjadi kelas abstrak ya. Dan yang bentuk nyatanya itu adalah katak sama salamander. Begitu. Ya, berarti katak salamander akan extend amfibi. Terus apa tadi? Ikan, hiu sama piranha akan extend hewan air. Terus ayam, kelinci sama singa akan extend dari hewan darat. Ya, berarti turunan. Hewan darat, air sama amfibi itu menjadi kelas abstrak. Ya, di mana kita nggak tahu bentuknya, nanti turunannya akan menjadi ayam, kelinci, singa untuk darat, terus air, ikan, hiu sama piranha, terus amfibi, katak sama salamander. Udah, itu dulu turunannya. Kita udah jelas. Nah, sekarang hewan-hewan yang tadi itu kan ada yang bisa dibedakan berdasarkan jenis makanan. Baik, kalian mikir hewan darat, ada hewan laut, sama-sama ada yang mungkin ada yang hewan darat yang makan herbivora, ada hewan darat makan omnivora. Hewan air juga sama kan? Ada yang makan omnivora, karnivora, ada yang herbivora. Nah, berarti kan itu kita tadi sudah memetakan atau sudah mengelompokkan dia berdasarkan tempat hidup. Nah, berarti kita akan memetakan untuk karnivora sama herbivora itu akan menjadi kelas interface berarti. Karena apa? Karena tidak tergantung ya dari darat sama laut. Yang omnivora misalnya yang darat itu pasti herbivora, enggak juga kan? Karena yang darat ada yang karni, ada yang herbi gitu. Sama laut juga ada yang karnivora, ada yang herbivora. Berarti nanti herbivora sama karnivora itu akan menjadi kelas interface-nya. Nah, misalnya nanti kalian pisahkan tuh, misalnya apa nih? Ayam. Ayam itu herbivora atau karnivora ya? Herbivora ya dia. Ayam sama kelinci kan herbivora ya, berarti ayam sama kelinci dia akan extend hewan darat dan mengimplement herbivora begitu. Terus singa itu kan bukan herbivora tapi karnivora. Dia berarti singa untuk kelas singa dia akan extend dari hewan darat dan dia akan implement kelas karnivora. Seperti itu ya. Sama sih yang untuk air ya, yang hidup di air, ikan, hiu sama piranha mungkin makannya karnivora ya. Kalau ikannya macam-macam ya. Mungkin ada yang herbivora, ada yang karnivora. Gitu. Kita anggap aja misalnya aja nih, ikan kita masukin dalam ikan akan extend dari hewan air dan dia akan implement dari herbivora, misalnya gitu. Terus hiu sama piranha extend dari hewan air dan akan implement karnivora, misalnya begitu.
Tapi kalau untuk amfibi saya nggak begitu jelas ya. Kalau katak sama salamander saya nggak tahu. Anggap aja. Kalau katak itu herbivora misalnya, salamander itu karnivora misalnya nih, saya nggak tahu, belum nggak bahas itu ya, saya nggak ngerti. Anggap aja begitu. Ya, berarti katak nanti akan mengimplement dari yang herbivora, salamander akan mengimplement ke karnivora seperti itu. Ya, jadi cara merancangnya seperti itu atau mendeteksi dari kasus. Kalian lihat dulu yang seperti yang saya jelaskan kemarin kan minggu kemarin. Kalian tahu nggak bentuknya? Kalau bangun datar, objeknya ada nggak? Nggak tahu kan bentuknya bagaimana. Ya udah, berarti dia tidak akan menjadi objek nyata, gitu. Tidak akan menjadi kelas nyata. Dia tinggal kita memilih apakah dia akan menjadi kelas abstrak ataukah menjadi kelas interface, gitu aja, udah. Gitu. Jadi kalau misalnya udah tahu bentuknya, berarti ya ayam. Kebayang kan bentuk ayam gimana? Kelinci, kebayang kan bentuk kelinci gimana? Singa, kebayang juga bentuk singa gimana? Ya udah, berarti dia akan menjadi kelas nyata. Nah, yang hewan darat, kebayang nggak bentuknya? Enggak juga. Berarti dia akan menjadi interface atau abstrak. Tinggal milih, bukan milih sih, tinggal kita tentukan apakah dia mau kita jadikan interface atau menjadi abstrak. Terus yang herbivora sama karnivora juga bentuknya ada nggak? Nggak tahu kan? Nggak tahu bentuk herbivora itu gimana. Ya, yang tahu adalah hewan yang memakan tumbuhan. Ya hewannya yang tahu, tapi bentuk herbivora nggak tahu. Ya udah, pilih aja tinggal kita klasifikasi apakah dia masuk ke dalam kelas abstrak ataupun kelas nyata. Begitu. Jadi caranya seperti itu. Kalian baca dulu yang menjadi objek-objek yang muncul dari kasus tersebut atau deskripsi yang dikasih. Begitu ya. Jadi ada beberapa yang sudah cukup ya, ada beberapa nanti silakan diperbaiki boleh. Karena di sini kelompok makanan. Nah, ini tadi kan kita kan tadi sudah mengelompokkan makanan, terus habitat. Habitat kan beda-beda. Gitu. Ada yang tidak bisa digabungkan seperti ini. Gitu. Jadi ini juga kayaknya bukan inheritan, interface-nya ya. Hewan amfibi. Ya, boleh juga abstraknya ada atasnya lagi hewan. Terus hewan itu turunannya ada hewan darat, hewan air, sama amfibi boleh. Terus nanti darat itu dipecah lagi ayam, kelinci sama singa misalnya, itu boleh aja. Ya, ini boleh. Nah, seperti ini nantinya kan, misalnya override kelinci, jumlahnya begitu. Terus juga yang harus diingat adalah interface itu udah jelas ya. Nah, seperti ini kan sudah di set bahwa misalnya kalau yang herbivora jumlah kakinya 4 gitu. Kaki karnivora juga 4, tapi yang hewan laut boleh nih dipisah. Seperti ini boleh karnivora. Kalau tadi kan ada set, bukan set sih. Ada apa ya? Ada ketentuan ya bahwa karnivora yang mamalia bagaimana, karnivora yang hewan laut bagaimana. Boleh dipisah, nggak apa-apa. Silakan aja. Ya, ini jadi beda-beda kan, ada yang herbivora, ada yang karnivora. Hewan, interface, karnivora, herbivora, ya makan jenis makanannya ya dia boleh langsung di set, karena kalau karnivora kan udah jelas tuh jenis makanannya makan daging kan. Boleh, itu berarti dia akan menjadi atribut gitu, atribut dari interface-nya. Berarti ya udah pasti kalau karnivora dia pasti makan daging karena itu ada konstantanya atau ketetapan. Boleh seperti itu. Saya belum ngomongin dalam-dalamnya ya, tapi saya lihat sekilas aja. Ya, hewan air yang amfibi. Kalau beranak sama mamalia kayaknya satu kesatuan. Kalau melahirkan kan pasti menyusui biasanya ya. Boleh kalau dipisah boleh, jarang kan kalau melahirkan nggak menyusui biasanya kalau hewan begitu banyak kebanyakan. Tapi nggak tahu deh.
Karena tadi dipisah ya udah nggak apa-apa dipisah. Penjelasannya sih dipisah. Boleh aja. Setter-getternya ini udah bagus. Oke, baik itu ya. Jadi apapun nanti kasus yang dikasih gitu, kalian deteksi dulu objeknya atau kalian garis bawahi yang mana sih objeknya. Terus objek ini kita kan kalau OOP kan dari awal sudah saya bilang bahwa OOP itu adalah dunia nyata yang dikomputerkan atau dari dunia nyata kita buat programnya gitu. Jadi memang kita pikir dulu nih, ini bentuknya ada nggak? Kalau ada berarti dia akan menjadi kelas nyata. Udah, nggak usah dipikir lagi panjang-panjang. Terus kalau ini, bentuknya saya nggak pernah ngeliat nih bentuknya bagaimana. Gitu. Ya udah berarti tinggal pilih atau tinggal kita tentukan apakah ini akan menjadi kelas abstrak ataukah akan menjadi kelas interface, begitu ya, berdasarkan pengelompokan dari kasusnya itu sendiri. Gitu. Apakah dia akan kita jadikan? Lihat lagi hierarki. Kalau misalnya, ini bentuknya kayak kalau kelas hewan darat, saya nggak tahu nih bentuknya gimana. Berarti pilihan tinggal interface atau abstrak. Terus lihat lagi kelas nyatanya itu hierarkinya cocoknya kemana? Kalau misalnya dia nggak perlu ada hierarki, maksudnya misalnya hewan ini ada misalnya pengelompokan hewan ada berdasarkan warna ya, gelap atau terang misalnya begitu. Oh berarti kan bukan turunan antara warna sama hewan kan nggak ada turunan. Oh ya udah berarti dia akan menjadi interface. Kalau misalnya ada hubungan seperti yang ini kan hewan darat. Oh ada hubungan sih antara hewan darat sama kelinci, hewan darat sama ayam, hewan darat sama singa. Oh berarti dia akan menjadi abstrak. Gitu aja ya cara mendeteksinya ya kelasnya. Begitu. Yang paling ribet itu adalah deteksi dulu. Deteksi dia akan menjadi kelas apa. Karena kita ada punya 3 kelas kemarin. Dia akan menjadi kelas apa, kalau udah tahu kelasnya gampang. Oh, berarti misalnya ayam. Ayam itu udah tahu kelas, dia akan menjadi sebuah kelas. Oh, kelas ayam, tinggal kita mikir ayam itu atributnya apa ya? Kan bentuknya ada. Oh iya, atributnya ini. Ya udah kita tinggal tuliskan aja gitu. Kalaupun tidak tertulis di dalam soalnya, berarti kita tinggal mikir aja. Oh, kalau ayam atributnya dia punya apa. Ya udah kita tuliskan. Tapi kalau misalnya disebutkan di dalam atau di dalam deskripsi soalnya atau deskripsi kasusnya, ya udah kita baca berdasarkan yang ada di kasus itu. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Silakan, kalau ada yang mau ditanya. Ada? Silakan kalau ada yang mau ditanya. Belum? Kalau belum ada yang mau ditanya, mungkin untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini dan kerjasamanya. Mungkin saya tutup sampai di sini dan saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.